Cerita bermula kita diperkenalkan dengan dua orang berkulit putih yang bernama Andy dan Booker, di mana saat itu Booker tengah mencoba membujuk Andy untuk menerima sebuah tawaran pekerjaan dari seorang agen CIA bernama James. Mereka pun memutuskan untuk bertemu di sebuah hotel guna mendiskusikan hal tersebut bersama dua rekan mereka, yaitu Joe dan Nikki. Diketahui mereka berempat adalah sekumpulan mantan prajurit elit berkemampuan tinggi, sehingga mereka sering mendapat panggilan untuk sebuah misi penyelamatan berbahaya. Sebagai tokoh paling senior, Andy tak langsung menerima tawaran tersebut, sehingga dia memutuskan untuk bertemu James secara langsung di sebuah pasar yang tak jauh dari hotel ini. This is what we do, Andy. You'll hear him out. Di sana James menjelaskan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan beberapa anak di bawah umur yang sedang disandra oleh milisi bersenjata di Sudan. Meskipun pekerjaan ini adalah keahlian mereka dan mereka dibayar untuk melakukannya, namun Andy tak biasa meminta bayaran sebelum misinya dinyatakan berhasil. And your team's the best I've ever seen. We'll invoice you when it's done. Singkat cerita, Andy dan timnya menaiki pesawat heli yang telah disiapkan oleh James untuk menuju lokasi target yang berada di Sudan. Ketika malam tiba, mereka sudah berada tepat di hadapan kamp pertahanan musuh. Kemudian mereka perlahan mulai merangsek masuk dan melumpuhkan satu persatu para penjaga di sana. Kemampuan tim Andy benar-benar sangat luar biasa, meskipun kostum yang dipakai saat itu sama sekali tak menunjukkan identitas asli mereka sebenarnya. Namun, aksi tim ini sangat terencana dan mematikan. Beberapa saat kemudian, situasi ruangan tiba-tiba hening. Bahkan saat mereka melangkah ke lorong bawah tanah pun suasana tetap sunyi dan senyap. Namun tiba-tiba, pasukan khusus muncul dari balik kegelapan dan langsung menyerang mereka secara brutal. Alhasil rentetan senapan AK-47 menghujani mereka tanpa henti yang membuat Andy dan timnya tumbang seketika. Namun di sini kita diperlihatkan dengan sebuah fenomena yang sangat mengejutkan, di mana tubuh Andy dan timnya nampak langsung pulih hanya dalam hitungan detik. Lalu mereka bangkit dan menyerang balik pasukan musuh hingga tak tersisa. Ketika situasi telah aman, mereka mencari Sandra yang menjadi target utama misi ini. Namun sayangnya mereka tak menemukan apapun di sana. Dan faktanya, misi ini hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dirancang untuk membuktikan sejauh mana eksistensi kekuatan kelompok Andy. Akhirnya mereka memutuskan meninggalkan lokasi tersebut dan membuang seragam yang mereka pakai dalam pertempuran. Terlihat kondisi fisik mereka sudah kembali pulih seutuhnya tanpa bekas luka sedikit pun, seolah-olah pertempuran brutal barusan tidak pernah terjadi. Raut kekecewaan nampak jelas di wajah Andy ketika mereka menyimpulkan bahwa James telah mengungkap identitas asli mereka sebenarnya kepada elit global. Dan sekarang mereka harus dihadapkan pada misi penting, yaitu mencari keberadaan James agar rahasia mereka tetap aman. They know who we are. They know what we are. And then what? We have to find Copley. Cerita kemudian beralih ke sebuah pemukiman di Afghanistan. Di sana kita diperkenalkan dengan tentara Amerika yang bernama Neil Freeman. Dia bersama rekan-rekannya sedang melakukan penyisiran untuk memburu tokoh yang diduga sebagai teroris. Tak lama keberadaan target berhasil ditemukan berkat informasi dari ibu-ibu pengajian yang sebenarnya mereka sedang dijadikan tameng untuk menutupi lokasi persembunyian si target. Meski sempat terjadi perlawanan, sebelum akhirnya beberapa peluru bersarang di tubuh si target yang membuatnya harus tumbang. Dengan sigap mereka bergegas mengambil tindakan darurat agar memastikan tokoh tersebut dapat diserahkan dalam kondisi hidup. Tanpa diduga, si tokoh tadi tiba-tiba balik menyerang Neil dengan sebuah pisau yang menyebabkan luka serius di bagian lehernya, hingga akhirnya Neil pun tewas di tempat. Look at me. You're gonna be okay.
Di sisi lain, tim Andy memutuskan pergi ke Maroko untuk mencari James. Namun dalam perjalanan mereka tertidur dan mengalami mimpi yang aneh, di mana terdapat sosok Neil yang ternyata masih hidup setelah mengalami insiden yang sangat tragis. Mereka pun terbangun kaget karena mimpi itu sangat nyata. Bagi mereka, mimpi ini adalah sebuah isyarat akan kehadiran anggota baru. Selama 200 tahun terakhir, baru kali ini terlahir kembali seseorang yang dianugerahi kemampuan sama seperti mereka. We have to find her. Menyadari pentingnya mimpi tersebut, Andy memutuskan untuk menyelidiki identitas Neil berdasarkan petunjuk dari mimpi mereka. Sedangkan Nikki dan Booker tetap melanjutkan perjalanan menuju Maroko untuk memburu James. Scene kembali ke kamp militer Amerika di Afghanistan. Di sana seorang saksi mata insiden atas tewasnya Neil nampak tidak percaya bahwa Neil masih hidup. Kejadian itu semakin menggemparkan setelah luka di leher Neil kini hilang tanpa bekas yang membuat semua tentara sangat tercengang dengan fenomena ini. Di sisi lain, seorang CEO perusahaan farmasi ternama di Inggris yang bernama Dr. Stephen Merrick, ia sedang mempresentasikan Debit Project, yaitu sebuah proyek memperpanjang umur manusia melebihi usia rata-rata. Ternyata, James berada di balik rencana besar ini, di mana hal itu dibuktikan saat dia menyerahkan hasil video rekaman yang menunjukkan peristiwa pembantaian di Sudan waktu lalu. Supaya proyek ini berhasil, Merrick memerintahkan James segera membawa tim Andy ke hadapannya untuk dijadikan objek pengujian. Di sisi lain, Neil sudah kembali bergabung dengan kesatuannya, meskipun dia harus menghadapi perlakuan yang tidak biasa dari tentara lainnya. Bahkan sang komandan memerintahkannya untuk menjalani tes kesehatan di Jerman sebab dia meragukan kondisi Neil. Mulai saat itu Neil merasa tak betah berada di sana. Namun sebagai prajurit ia tak punya pilihan lain selain harus mentaati perintah dari atasannya. Ketika petugas datang menjemputnya, Neil terlihat menyendiri di tempat sepi untuk mencari ketenangan. Tanpa diduga, tiba-tiba Andy datang merebut Neil dari petugas lalu membawanya pergi dari sana. Di perjalanan Neil sempat mencoba kabur dengan melompat dari mobil, tapi Andy yang mengetahui hal itu tak membiarkannya begitu saja, bahkan dia tanpa ragu menembak tepat di kepalanya. Dari sinilah kehebatan Neil mulai terasa, dengan dibuktikan luka tembak di kepalanya perlahan sembuh dengan sendirinya. Meski begitu, logika Neil tetap menolak dan tak bisa menerima kenyataan, karena sampai saat ini dia masih belum percaya atas semua fenomena yang telah terjadi pada dirinya. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk pergi bersama Andy dan berharap mendapat jawaban dari semua ini. Setelah menempuh perjalanan mereka sampai di sebuah lokasi di mana terdapat sebuah pesawat yang telah disiapkan untuk membawa mereka ke Prancis. Namun di tengah perjalanan pertengkaran hebat kembali terjadi antara Neil dan Andy, sebab Neil masih tidak percaya dengan penjelasan Andy tentang kondisinya saat ini. You really want to do this, kid? We're done. Andy langsung menarik kaos kaki dan tangan Neil agar dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana luka-luka di tubuhnya dapat sembuh dalam hitungan detik. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di sebuah pinggiran tempat terbengkalai di pinggiran kota Paris, tepatnya di Gaussonville. Ternyata Joe Booker dan Nikki telah menunggu mereka berdua di sana. So you good guys or bad guys? Neil kembali dijelaskan tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah sekelompok prajurit masa lalu yang diberkahi kemampuan bertahan hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun. Diketahui Booker sudah hidup sejak Perang Napoleon, sementara Joe dan Nikki telah bertempur dalam Perang Salib, bahkan Andy jauh lebih tua dari mereka semua. How old are you? Too old.
It was a battle side by side. It was a pit. Selain kemampuan luar biasa tersebut, mereka juga bisa merasakan kehadiran anggota baru melalui mimpi karena kesamaan genetik. Dan itulah sebabnya setelah 200 tahun berlalu, mereka akhirnya menemukan Neil. Namun menjalani hidup dalam keabadian sangatlah berat, sebab mereka harus merasakan kepedihan karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Seperti itulah yang dialami oleh sahabat Andy sekaligus teman seperjuangannya, yang dijatuhi hukuman oleh kerajaan Inggris sejak 500 tahun silam. Hingga sampai saat ini, teman Andy masih terpasung dalam kerangka baja di dasar lautan untuk menjalani sisa keabadiannya. Neil yang merasa dirinya telah terjebak dalam situasi yang sangat mengerikan, dia pun tiba-tiba pergi. Namun Andy kembali mengingatkan bahwa semua yang mereka alami adalah takdir yang tak bisa dihindari. Know this is hard. Keep you safe. Sementara itu, James yang telah mengetahui tempat persembunyian Andy dan kawan-kawan, dia pun segera mengirim pasukan untuk melakukan penyergapan. Menyadari ancaman tersebut, Andy segera masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun sayangnya Joe dan Nicky telah diculik, sementara Booker ditemukan tergeletak tak berdaya dengan perut hancur akibat ledakan granat. Kemudian Andy segera bersiap menghadang pasukan musuh yang dipastikan akan kembali untuk menangkapnya. Meskipun hanya seorang diri, Andy langsung membrutal dan mampu membantai semua musuh sampai tak tersisa. Namun dalam pertarungan ini, Andy mengalami luka tusuk di pundaknya, sehingga dia terpaksa mengajak pergi Booker dan Neil menuju ke tempat persembunyian lainnya di Paris, yaitu sebuah bunker yang pernah Andy temukan sejak tahun 1950-an. Di lain sisi, Merrick yang ambisius dengan proyeknya nampak gembira menyambut kedatangan James yang telah membawa Joe dan Nicky ke hadapannya. Tanpa rasa kasihan, Merrick langsung melukai tubuh Nicky untuk memastikan keakuratan kondisi objek percobaannya. Setelah puas dengan hasilnya, Joe dan Nicky dibius untuk diambil kode genetik mereka dengan dalih demi kemanusiaan. Padahal tujuan sebenarnya si Merrick adalah hanya ingin mendapat keuntungan bisnis belaka. It's about science, not profits. Di dalam bunker, Andy dan rekan-rekannya merasa cukup aman dari ancaman luar. Namun tiba-tiba Andy sangat terkejut ketika melihat luka bekas pertarungan kemarin masih berdarah dan tak kunjung sembuh seperti biasanya. Tanpa memberitahu Neil dan Booker, Andy diam-diam pergi membeli obat ke apotik untuk mengobati lukanya. Saat perjalanan pulang, Andy terbayang tentang seorang teman lamanya dulu yang pada akhirnya harus tewas akibat terluka parah, sehingga Andy yakin jika hal tersebut akan juga menimpa dirinya. Sementara di ruang lab, Merrick sedang memantau seorang dokter yang mulai mengambil sampel darah serta DNA milik Nicky dan Joe untuk memecahkan kode genetik misterius yang tersembunyi dalam tubuh mereka. Merrick terlihat sangat bersemangat, sebab jika dia berhasil memecahkan rahasia kode genetik tersebut, maka keuntungan besar sudah di depan mata. Karena kode itu bisa menjadi hal yang paling dibutuhkan banyak orang di seluruh dunia untuk bertahan hidup dan umur yang panjang. Di Paris, Andy bertekad akan segera menyelamatkan Joe dan Nicky dengan cara apapun, maka dia pun pergi ke Inggris untuk menemui James dan mencari tahu keberadaan kedua rekannya. Tapi sayangnya Neil memutuskan untuk mundur karena dia merasa tak sanggup menjalankan misi penyelamatan tersebut. Namun Andy justru membiarkannya pergi dengan hanya dibekali sepucuk pistol yang tak ada pelurunya. Setibanya di rumah, Andy langsung menodongkan senjatanya ke arah James dan bertanya di mana Joe dan Nicky berada. Namun tiba-tiba sebuah tembakan menghantam perut Andy. Di sini terungkap ternyata James selama ini telah mempelajari bagaimana cara kelompok Andy bertahan hidup sampai saat ini. Booker sebenarnya sudah lelah menjalani kehidupan sebagai manusia abadi. Dia ingin hidup seperti manusia normal pada umumnya, sehingga dia pun bekerja sama dengan James untuk mencari cara untuk menghentikan penderitaan ini. Dan hal itu juga dirasakan kawan-kawannya sejak lama. Namun kenyataannya tak ada seorang pun yang bisa mengakhiri keabadian mereka, kecuali jika waktu yang ditentukan telah tiba.
Sayangnya Booker belum menyadari jika kemampuan Andy sebenarnya mulai melemah. Booker pun sangat terkejut ketika melihat luka tembak Andy tidak pulih. Lalu dia menghampiri Andy dengan penuh rasa bersalah. Tak lama kemudian, Merrick pun datang dan memaksa membawa Booker dan Andy pergi meskipun kondisinya belum pulih. James berusaha menghentikan Merrick karena ia menganggap hal itu sudah melanggar kesepakatan mereka dan sangat berbahaya bagi keselamatan Andy. Tapi Merrick yang penuh ambisi sama sekali tak menggubris peringatan James dan tetap memaksa membawa Andy dan Booker. She might not survive the test. Setibanya di lab pengujian, si Merrick yang serakah sama sekali tak peduli dengan kondisi Andy dan tetap bersikeras melanjutkan pengujian. Everything has to die, Mr. Merrick. I expect results. Di sisi lain, Neil mendatangi James yang akhirnya memutuskan kembali mengikuti kelompok Andy. Neil dibuat tercengang saat James menjelaskan betapa besarnya peran Andy dalam berbagai peristiwa penting dunia dalam beberapa waktu terakhir. Rasa penyesalan pun terucap dari mulut James. Dia mengakui bahwa tindakannya telah menyebabkan kelompok Andy menjadi korban eksperimen oleh orang tamak, yaitu si Merrick. Untungnya James masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan memberitahu lokasi keberadaan mereka kepada Neil. Kemudian James mengantar Neil menuju gedung kantor Merrick dan berharap Andy serta kawan-kawan dapat keluar dari sana dengan selamat. Setelah menerima informasi dari James tentang keberadaan mereka, Neil pun menuju lantai 15 untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Good luck, Miss Freeman. Dengan percaya dirinya, Neil melawan para penjaga yang sempat menghadangnya. Zero, this is Alpha 22. Dengan kecerdikannya, Neil mampu mengelabui para penjaga dan menghabisi mereka satu persatu. Dan akhirnya dia mencapai ruang lab, kemudian menyelamatkan rekan-rekannya kecuali si dokter. Kemudian mereka pun menyatukan kekuatan untuk membantai semua musuh, terutama si bajingan Merrick. Kerjasama mereka sangatlah epik demi melindungi Andy yang kini sudah melemah di tengah gempuran musuh yang tiada henti. Namun situasi semakin genting ketika bom Molotov meledak tepat di depan mereka. Booker langsung sigap mengamankan Andy, sementara yang lain sedang memulihkan luka-lukanya. Di momen ini, Andy membuktikan jiwa seorang kesatria. Dia terus bertarung dengan sisa-sisa kekuatannya. Enough of this. Semangat juangnya berhasil membakar semangat timnya untuk terus bertempur menghabisi semua musuh. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan tempat persembunyian Merrick. Namun di sana terdapat beberapa pengawal yang bersenjata, sehingga pertempuran sengit kembali terjadi. Dengan strategi jitu dan kombinasi serangan yang akurat, tim Andy mampu menghabisi pasukan musuh dalam sekejap. Sekarang yang tersisa hanya Merrick yang telah terpojok. Pilihannya antara nekat menyerang sendirian atau menyerah kepada tim Andy. Neil yang sudah muak dengan Merrick akhirnya melakukan aksi nekat. Dia mendorong si Merrick jatuh dari puncak gedung. Merrick pun tewas dengan sangat tragis, sementara Neil berhasil selamat meski membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Ketika semuanya kembali normal, Andy pun mengajak timnya merayakan dengan minum bersama di sebuah bar legendaris. Neil memutuskan keluar dari kesatuan militer dan bergabung dengan tim Andy. Sedangkan Booker harus menanggung hukuman berat atas pengkhianatannya, yaitu dilarang bertemu dengan timnya selama 100 tahun ke depan. I won't see you again. I'm gonna miss you.
Setelah mengucapkan salam perpisahan mereka lalu pergi meninggalkan Booker yang nampak menyesali atas perbuatannya tersebut. Kemudian tim Andy mendatangi James. Di sana James menunjukkan bukti-bukti bagaimana aksi tim Andy yang banyak terlibat dalam peristiwa besar yang mengubah jalannya sejarah umat manusia. Andy meminta James untuk tetap menjaga rahasia mereka dan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian timnya. I'd be honored. Then let's go to work. 7 bulan berlalu, nampak Booker sedang sendiri dan merasa sangat kesepian. Namun tak lama kemudian tiba-tiba muncul sosok perempuan bergaun merah yang ternyata dia adalah Queen, rekan lamanya. Entah apa yang mereka rencanakan masih menjadi misteri, namun rahasia itu akan terungkap di sequel selanjutnya.